Apa ya arti dariku terakhir? Kalau lihat singa, kalian jadi ingat apa coba? Hah? Kebun binatang. Bener juga sih, di kebun binatang gak ada singa. Di mana lagi? Hutan. Iya, kan singa adalah raja hutan. Apalagi ya? Aduh. Aku tahu. Daniel. Kalian ingat gak cerita Daniel? Kalau kalian lupa nih, detektif ceritain lagi. Jadi Daniel adalah seorang yang berasal dari Yerusalem. Nah, pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, ingat ya, Yoyakim yang adalah Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel. Dan ia mengepung kota Yerusalem, lalu jatuhlah kota itu ke tangan Babel. Bukan cuma harta aja yang diambil, tapi juga anak-anak muda yang terpelajar, yang berasal dari keturunan raja atau bangsawan juga diambil. Nah, di antaranya itu ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah sejarah bagaimana Daniel dan teman-temannya ini bisa ada di kerajaan Babel. Nah, selama di sana rajanya itu sudah berganti-berganti dari Nebukadnezar, terus turun ke anaknya yang namanya Belshazzar, dan akhirnya sampai ke Raja Darius. Daniel dan Raja Darius ini berteman banget, sehingga Raja Darius mau menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Tapi jelas pasti ada yang tidak suka nih, yaitu para pejabat tinggi Babel. Sehingga mereka mencari alasan untuk membuat Daniel menjadi bersalah dan dihukum. Dicari-carilah sama mereka kesalahan Daniel. Apa ya kesalahan Daniel? Apa ya kesalahan Daniel? Tapi mereka tidak melihat satupun kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Kesalahan tidak ada. Tapi ada satu hal yang bisa menjadi alasan mereka membuat Daniel dihukum. Kira-kira apa ya, izin? Pengumuman bagi seluruh rakyat Babylon dari Raja Darius. Barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada manusia atau dewa selain pada raja akan dilempar ke kandang singa. Demikian diberlakukan mulai hari ini. Jadi Daniel dikenal sebagai orang yang sangat taat dalam berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa sehari 3 kali. Ia memiliki waktu khusus dalam berdoa. Ia juga menunjukkan rasa hormatnya dalam berdoa. Dan hal itu yang tidak akan pernah Daniel lepaskan. Karena ia tahu dengan berdoa, ia bisa merasakan ketenangan di saat yang susah. Daniel, atas nama kekuasaan tertinggi aku menahanmu. Kau boleh menahanku, tapi bukan atas nama kekuasaan tertinggi. Kau ditahan. Wah, Daniel akhirnya ditangkap nih. Dan ia bersiap untuk menerima hukuman, yaitu dimasukkan ke dalam goa singa. Apa artinya dari semua ini? Kami menangkap Daniel karena dia berdoa pada Tuhannya, bukan pada Paduka. Daniel. Persiapan hukuman telah dilaksanakan, Paduka. Daniel adalah temanku. Keputusan yang ditetapkan oleh raja adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Harusnya ada cara. Tuanku, ini keputusan Tuan dan sudah mutlak. Kenapa kau sangat buru-buru menuntut keadilan menyangkut nyawa sahabat setiaku?
Aku hanya peduli pada Paduka. Jika tidak bertindak pada pelanggar, Anda akan tampak lemah. Dan kerajaan tidak akan hormat pada Paduka. Hamba menghormati raja dengan sepenuh hati. Tapi hamba tidak akan menghormati keputusan atau hukum yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar. Begitu berartinya Allah bagimu? Benar. Oh Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Kenapa terburu-buru, Paduka? Daniel pasti sudah mati. Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Daniel? Bicara pada orang mati. Daniel, engkau setia mengabdi pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Hidup sang raja! Apa? Ini mustahil. Iya, dia berhasil. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Oh, jadi clue yang ketiga, kenapa kita itu harus berdoa adalah supaya kita bisa mendapatkan ketenangan, Ejen. Saat kita takut, saat kita khawatir, saat kita sedih, saat kita merasa sendiri, saat kita lagi kecewa. Dengan berdoa, kita bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan yang sejati dari Tuhan. Sehingga kita bisa melewati hari-hari ini dengan baik dan sukacita. Yeay, kita udah ketemu semua arti dari clue-clue itu.